Hai semua, perkenalkan, nama saya adalah Frederick. Saya adalah mahasiswa baru Stambul 21 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerukunan. Bukan hanya kerukunan antar umat beragama saja, tetapi juga kerukunan di dalam internal agama itu sendiri dan juga kerukunan agama dengan pemerintah. Di video kali ini juga kita akan membahas tips dan trik yang akan kita gunakan supaya kerukunan ini tetap bisa terjaga, terutama di negara kita ini, negara Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kerukunan antar umat beragama, langsung saja kita tonton video berikut. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Keragaman itulah yang melahirkan begitu banyak prinsip, tradisi, budaya, dan kebiasaan. Namun keragaman tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara agar keberagaman ini tetap terjaga adalah dengan menerapkan sikap toleransi. Toleransi inilah yang menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Contohnya seperti menghargai orang yang berbeda kepercayaan yang sedang beribadah, saling menolong dan memberi bantuan tanpa memandang siapa dan agama yang dianutnya. Cara meningkatkan kerukunan ini pun dapat dilakukan juga dengan tidak mencampuri urusan dogma dan ibadah agama lain, tidak mencela agama lain, dan yang terpenting, menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, kerukunan ini diharapkan akan tetap terjaga. Nah, ternyata kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama ini terletak pada toleransi. Sekarang kita beralih ke topik lain, yaitu kerukunan di dalam internal agama itu sendiri. Pada topik saya kali ini, saya tidak sendirian. Saya telah ditemani oleh teman-teman semasa SMA saya, yaitu Kendricks dan juga Theo. Langsung saja mereka sudah terhubung melalui Zoom. Kita sapa mereka yuk. Oke, halo Kendricks dan Theo, apa kabar? Baik, baik. Baik, sangat baik, sungguh amat baik, teramat baik. Nah, oke, kita ke Kendricks dulu. Ken, kita kan tahu kalau agama Buddha ini punya banyak sekali aliran. Nah, yang terutama di Indonesia ini diakui ada 13 majelis. Nah, setiap aliran kan pasti mempunyai paham yang berbeda-beda. Nah, menurut Kendricks, bagaimana nih cara kita supaya kita tetap menjaga kerukunan di dalam aliran-aliran agama tersebut, terutama di aliran agama Buddha? Boleh sekali. Nah, kita harus tahu juga ya, kalau ajaran utama Buddha itu adalah karma. Jadi, masyarakat atau iman Buddha ini, mereka pasti sudah bertujuan untuk berusaha menolong atau mengasihi orang-orang di sekitar mereka ya. Itu tujuan utama mereka. Tapi untuk lebih lanjutnya, yaitu ada deh tips-tips yang dapat kita gunakan ya. Nah, terutama saya sendiri, saya suka melakukan atau mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman akan orang lain, yaitu seperti gerak-gerik badan. Nah, contohnya seperti beginilah ya, memahami orang itu kita harus mengetahui itu. Pada saat biasanya kita ada suatu saat mood itu kita oke. Mood itu kita sedang bahagia, tapi belum tentu mood orang itu sama dengan kita. Nah, kita harus belajar tuh cara membaca isi hati orang lain. Nah, dengan cara membaca hati isi orang lain itu kita bisa lebih lanjut memahami orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang berbeda paham seperti kita yang disebutkan seperti tadi, yaitu aliran-aliran yang berbeda itu. Nah, begitulah kurang lebih caranya. Dan bisa juga ada lagi ya, salah satu cara itu barangkali yaitu cara kita bertutur kata, karena cara bertutur kata itu sangat penting ya untuk aspek sosialisasi, dan salah satu kata pun itu pun bisa dapat menyebabkan
perselisihan atau pertikaian antara orang-orang dan masyarakat di sekitar. Jadi intinya itu adalah kita harus pandai-pandai mengetahui atau cara kita memahami perasaan orang lain dan cara kita untuk tutur kata yang baik. Nah, itu kurang lebih dari saya. Oh, berarti intinya di sini itu di antara aliran kita ini harus lebih intens ya. Maksudnya kita tahu kalau misalkan ada aliran yang berbeda paham. Namun kalau misalkan kita sedang berkumpul dalam satu tempat itu jangan terlalu diungkit ya tentang paham-paham yang berbeda ataupun yang menurut kita bertentangan ya, supaya tetap terjaga kerukunan ini ya. Tentu, begitu kan Ken? Tentu sekali. Kita harus lebih fokus kepada hubungannya dan bagaimana cara kita berinteraksi daripada kita fokus terhadap paham-paham kita yang berbeda ini. Oke, baik, terima kasih Kendrix. Nah, karena kan kerukunan di dalam agama ini juga pasti ada hubungannya ya dengan pemerintah. Nah, menurut Theo, kalau misalkan kita sebagai orang yang memeluk agama, bagaimana sikap kita agar kerukunan dalam agama ini dapat juga berjalan harmonis dengan pemerintah? Kalau menurut saya sendiri kan hubungan umat yang beragama dengan pemerintah, ada baiknya umat yang beragama ini walaupun dia berbeda-beda agama gitu tetap mendukung program-program pemerintah, apalagi kalau program pemerintah itu sangat baik untuk masyarakat pada umumnya, atau lebih simpelnya kayak selama program pemerintah itu atau ada rencana dari pemerintah itu nggak sama sekali menyinggung sesuatu hal yang dilarang di agama kita, ya kita dukung gitu. Contohnya kan kayak vaksinasi ini kan pemerintah kan menyarankan dan menggencarkan kan supaya seluruh warganya kan supaya vaksinasi. Nah kan banyak juga warga-warga yang termakan hoax gitu kan, apalagi yang punya trust issue terhadap pemerintah yang katanya kalau dapat vaksinasi ingin menghapuskan umat ini gitu kan contohnya. Nah disitulah peran agama atau pemuka agama dapat bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kalau seandainya pemerintah nggak didengar oleh warganya, tapi warganya lebih percaya ke pemuka agamanya, pemerintah itu bisa kayak kompromi gitu dengan pemuka agamanya. Jadi sehingga tujuan pemerintah itu dapat terlaksana dengan baik gitu. Nah, soal lainnya itu kayak cuman ya bilangnya kalau bencana alam lah gitu kan pas bencana alam kan bencana alam kan nggak mandang mau dari suku mana, mau dari mana, mau dari agama mana. Contohnya lah kalau seandainya di bangunan yang tersisa yang dapat masjid gitu kan nggak mungkin kita kayak menolak gitu tempat perlindungan gara-gara berbeda agama gitu. Padahal betul. Kita bukan untuk cuman ya kita itu bukan peduli kayak karena aku agama ini aku mesti kesini ke rumah ibadahku ini untuk berlindung gitu. Nggak boleh gitu, karena kalau udah bencana alam kan ya siapa lu siapa gua gitu ceritanya. Jadi ada baiknya di situ walaupun pemuka agama dari agama-agama yang berbeda pun juga kayak bekerja sama walaupun mereka berbeda gitu, ya setidaknya dapatlah mengontrol jemaatnya yang seiman gitu supaya dapat mengikuti program pemerintah dengan baik gitu. Itu aja sih menurut aku. Baik, berarti kunci dari jawaban Teo itu kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya, yaitu Pancasila. Walaupun kita berbeda, namun kita tetap satu. Begitu ya, Theo ya? Tio, betul. Baik.
Terima kasih atas waktu dan jawabannya Kendricks dan juga Theo. Semoga yang menonton video ini dapat memahami kerukunan-kerukunan, ya baik itu kerukunan antar umat beragama, antara internal itu sendiri, dan juga dengan pemerintah. Terima kasih Theo atas waktunya, Kendricks juga. Dadah. Dadah. Nah, itu tadi video tentang kerukunan antar umat beragama, internal agama, dan juga dengan pemerintah. Ternyata kunci dalam menjaga ketiga aspek kerukunan ini terletak pada toleransi. Semoga dengan menonton video ini, kita semua dapat menerapkan nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat kita, sehingga kerukunan tersebut dapat tetap terjaga. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, tolong di like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.